Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang materi yang sudah kita pelajari. Tapi soal ini akan lebih kompleks karena ada beberapa materi yang kita gabungkan di dalam satu permasalahan. Ya. Jadi Pak mohon pada kalian semua agar betul-betul memperhatikan tahap demi tahap, langkah demi langkah yang kita kerjakan ini. Oke, baiklah kita lihat soal ini. Next. Dalam materi terakhir di 45 451, 452 itu tentang rangkaian hambatan, ya, rangkaian hambatan baik seri, paralel maupun campuran. Nah sekarang ini perhatikan soal ini. Jadi perhatikan gambar berikut. Di sana ada titik P, ya, ada titik P. Kemudian kalau arus melalui dalam rangkaian itu ada hambatan 1 ohm, ya. 1 ohm. Kemudian terus dicabang, kemudian dicabang lagi dan seterusnya hingga kembali lagi ke Q. Timbul pertanyaan, itulah berapa R, Q, P dan Q, ya. Itu berapa hambatan total dari rangkaian ini, itu maksudnya. Perhatikan anak-anak sekalian, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, maka langkah-langkah yang harus kita perhatikan ini, yang pertama, jangan Anda ambil dari pangkal P, ya. Telusuri dulu, lihat yang paling ujung, lihat paling ujung. Nah, ini sekarang ikuti cara dalam pengerjaannya. Kalau kita bahas ini, ya, jadi kita harus menyelesaikan yang ini dulu. Rangkaian antara 2 ohm dan 4 ohm. Kedua rangkaian ini susunannya seri. Berarti kita langkah pertama kita katakan bahwa ini RS1 sama dengan itu adalah 2 ohm ditambah 4 ohm. Ya, kita boleh dengan 6 ohm. Nah, kalau ini sudah menyatu, maka terhadap 6 ohm ini gimana dia? Ini kalau Pak hubungkan, ya. Nah, seperti ini. Sehingga antara ini yang RS1 tadi, maka dia harus kita paralelkan terhadap ini. Maka langkah yang kedua berarti kita harus mencari paralel 1, karena nanti ada paralel lain, ya. Itu sama dengan apa? 1 per RS1 tadi ditambah 1 per 6 ohm. Ya, kita masukkan angka, berarti 1 per RP1 sama dengan 1 per berapa? RS1 6 ohm ditambah 6 ohm, ya. Sehingga hasilnya berapa? KPK yang sama berarti 2 per 6. Nah, maka RP1 nya kita balik, RP1 sama dengan 6 per 2, 6 per 2 sama dengan 3 ohm. Nah, ini dapat hasil paralel antara 6 ohm dan RS1 tadi. Nah, kalau ini sudah ketemu, satu alur, satu jalur, satu garis, satu cabang, maka dia akan melanjut ke 3 ohm ini. Berarti seri lagi. Kan kita cari langkah ketiga. Ketiga adalah RS2. Jadi ada RS1, ya. Berarti RS2 itu adalah RP1 tadi ditambah yang ini, ya, 3 ohm. Nah, sehingga hasilnya kalau kita masukkan berapa nih? 3 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 6. Nah, ini kita temukan RS2.
Jadi kalau dia sudah menyatu terhadap yang 3 ohm ini, nah lalu dia ketemu di cabang ini, ya, dari sini tadi ke cabang ini, berarti ada kaitannya ke 6 ohm ini, ya. Berarti kita harus mencari langkah berikut adalah 1 per RP2, ya, RP2 tadi RP1 sama RP2 itu sama dengan 1 per S2 ditambah 1 per berapa yang ini, ya, 6 ohm. Oke, berarti sama dengan 1 per RS2 tadi dapat 6 ohm, ya. Berarti 1 per 6 bagi juga 1 per 6, jadi dapat 2 per 6. Maka kita balik, RP2 nya berarti 6 per 2, sehingga hasilnya 3. Ini RP2. Nah, kita baru dapat di sini. Setelah ini sudah menyatu semua menjadi satu, jadi RP2, lalu RP2 itu bergabung ke sini, ya, susunannya seri. Berarti ini seperti, jadi kita karena dia bergabung di 5, ya, berarti kita ambil RS3. RS3 nya mana? RS3 nya adalah RP2 tadi ditambah nih, ya, 5 ohm ditambah 5 ohm sebenarnya kalau kita teruskan berarti berapa itu? 3, ya, 3 ohm tambah 5 ohm sama dengan, ya, 8, ya, dapat 8 ohm. Ini RS3. Kalau ini sudah kita serikan terhadap 5 ohm, maka berarti kaitannya ke sini, ya, berarti ke 8 ohm itu. Maka berarti langkah berikut kita harus mencari RP1 per RP berapa, ya? 2, 3, ya. 1 RP3 berarti sama dengan 1 per RS3 tadi ditambah berapa nih? Ditambah R yang 8 ohm ini, ya. Nah, berarti 1 per 8. Kita masukkan angkanya, 1 per 8 R18, ya, ditambah 1 per 8, maka sama dengan 2 per 8. Berarti kita balik, RP3 nya didapat 8 per 2 sama dengan 4. Oke, nah, ya, kita dapatkan RP nya dan dapat 4 ohm. Oke. Nah, sekarang kalau ini sudah menyatu, otomatis tinggal ke seri terhadap yang 6 ohm ini. Berarti langkah selanjutnya RS berapa? RS4, ya. RS4 itu yang mana? RS4 di situ adalah RP3 ditambah 6 ohm. Berarti 4 ohm ditambah 6 ohm sama dengan 10 ohm. Kalau itu sudah selesai seri dengan 6 ohm, maka berarti cabang ini, ya, yang ini, 2 ini, berarti dia paralel terhadap yang 10 ohm itu. Maka langkah lagi berikut lagi, 1 per R paralel 4 sama dengan 1 per RT, ya, RS4 ditambah 1 per, ya, itu berapa? 10. Berarti 1 per 10 juga, 1 per 10 ditambah 1 per 10 sama dengan 2 per 10. Maka RT4 nya sama dengan, berarti, ya, kita balik 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Nah, kalau ini sudah menyatu semuanya, truk di sini sudah hasilnya R itu RP4. Nah, lalu berarti dari P melalui 1 ohm melalui RP4 tadi, kemudian terus ke P melalui 7 ohm. Berarti rangkaian seri, ya. Maka terakhir kita peroleh berarti RPQ di situ adalah R total. Berarti
R total itu adalah 1 ohm itu soal. Kemudian kita tambahkan RP4 tadi, ya. Kemudian ditambah dengan 7 ohm, sehingga kita peroleh masukkan angka 1 ohm ditambah apa tadi 5 ohm ditambah 7 ohm, sehingga hasilnya maka RP totalnya atau RP PQ itu sama dengan berapa nih? 8 tambah 15 tambah 5 berarti 13 ohm. Nah, selesai. Ya. Jadi hambatan total atau hambatan pengganti di rangkaian P ke Q itu sebesar 13. Paham anak-anak? Memang tidak gampang. Kalau Anda kurang perhatian, tahap pemutarannya maka akan susah dan sulit. Ya. Tapi bila perhatikan tahap demi tahap atau langkah-langkahnya maka dia akan gampang. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ya mengerjakan jangan dari pangkal, ya dari ujung gambar. Ya. Ulangi sekali lagi. Langkah pertama Anda serikan 4 dan 2, hasilnya paralel dengan 6, hasilnya seri dengan 3, hasilnya lagi paralel dengan 6, hasil lagi seri dengan 5, kemudian paralelkan dengan 8, seri dengan 6, paralel dengan 10, kemudian total semuanya seri dijumlahkan. Dapatlah 13 ohm. Itulah besar hambatan pengganti antara RP dan QP. Ya, paham? Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Oke, lanjut. Ya. Kita akan teruskan materi soal yang kedua. Ya. Sama dengan berarti kita ambil dulu RAG itu di situ ya. RAG sama dengan RAF ditambah R yang ini ya. Ini ya. Ini 1 ohm ya. Tambah 1 ohm. Nah, RAF ini kita cari dulu karena dia ada 2 cabang nih. Dua cabang kan. Maka kita cari dulu dia paralel. Berarti 1 per RAF itu sama dengan cabang yang satu ini adalah RDI BC ditambah ini tadi berapa? Itu ada BC, BF mana BF ini ya 24 ya. Berarti 1 per 24 ditambah terus yang cabang satu ini adalah RAD ditambah RDE ya. Berarti AI di sini ada juga. Berarti 1 per 8 ya. Maka kita KPK-kan berarti 1 per RAF sama dengan KPK-nya 24 per 1, 24 bagi 8 kali 1 3, sehingga hasilnya 1 tambah 3 adalah 4 per 24. Lalu kita balik, maka RAF-nya itu adalah 24 bagi 4, 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Nah, ini RAF. Sehingga RAF kita dapat ya. Berarti RAG itu adalah RAF tadi sudah dapat 6 ohm ditambah 1 ohm tadi 1 ohm, sehingga jumlahnya adalah 7 ohm. Nah, inilah RAG ya. Lalu ditanya berapa VAG? Nah, untuk mencari tegangan antara A ke G ya, itu adalah kita bisa mencari I total dulu. Kalau R total semuanya sudah ketemu, kita bisa cari I total dulu. I adalah P per R. Nah, tapi dalam hal ini dia ada 2 hambatan tadi ya. Berarti situ berlaku P
total V dibagi R luar, R total luar ditambah R dalam, total dalam. Ya, berarti kalau kita masukkan bahwa I itu sama dengan V-nya mana? V total ini ya. Nih. Ya. Berarti 24 volt dibagi R-nya berapa nih? Ini tadi 7 ohm ditambah R total dalam 1 ohm ya. 1 ohm. Sehingga I sama dengan 24 dibagi 8. Maka I totalnya adalah 8 berapa? 3 ya. Ya, 3 ampere. Nah, ini 3 ampere. Itulah I total ini. Ya. Nah, kalau I total ini sudah ketemu, maka kita bisa mencari tegangan antara A sampai ke G atau sama F bisa. Kalau misalkan ditanya di situ ada tegangan antara VAG berarti I kali R total, ya. Tapi kalau ditanya di situ PAG itu sama dengan I kali RAG, ya, RAG. Berarti sama dengan I-nya berapa tadi? 3 ampere ya. Ampere. RAG-nya mana? RAG sudah kita temukan ini ya, 7 ya. Kali 7 ohm ampere sama 3 kali 7 21 volt. Nah, 21 volt. Oke. Ya. Nah, setelah kita menemukan ini, bisa mencari PVC, PCD. Kalau ketemu semua ini, tinggal ini gampang, ya. Nah, mana lagi? Untuk ya, ini pakotasi lagi, sini masih kelihatan. Sekarang untuk mencari PVC bagian F ya, bagian F. PVC itu bisa kita cari P tegangan menurut hukum apa? I kali R. Berarti BC itu mana ya? BC. Berarti harus mencari I1 dan I2 dulu. Ya, harus mencari I1 dan I2. Karena PVC itu adalah I1 kali RBC. Nah, ya, RBC. Nah, I1-nya gimana? Untuk mencari I1 itu kalau kita lihat I1 itu adalah P tegangan antara ini A sampai ke F, AF sampai ke AF, ya sampai ke AF, berarti harus mencari dulu tegangan VAF ya, VAF dibagi R antara A ke F ya, AF tadi R AF. Nah, VAF-nya ada enggak? Belum ya. VDC sudah VAF. Jadi I1 di sini, I1 itu adalah, lihat perhatikan itu, I1 percabangan di I1 ya. Jadi I1 itu bisa kita cari dulu dari V antara A ke F, ya, antara A ke F, AF dibagi R yang melalui AF tadi, ya, R AF. Oke, sekarang teruskan di sini, ya. Maka PAF-nya berapa? PAF-nya itu antara AF sama dengan sama saja ya, oke. Itu adalah I dikali hambatan yang ada semuanya ini, ya, baik cabang 1 maupun cabang 2, ya. Jadi VAF-nya itu adalah I total dikali RAF. RAF-nya itu RAF-nya itu adalah yang hasil cabang 1 dan cabang 2. Itu sama saja mana tadi kita sudah ketemu tadi. RAF
Nah nih, ya, RAF itu 6. Jadi maka VAF-nya adalah 3 ampere dikali berapa? 6 ohm, ya, 6 ohm. Sehingga hasilnya berapa? Sama dengan 18 volt. Nah, 18 volt. Tuh, RAF. Sehingga untuk I1 bisa kita hitung. Maka I1-nya sama dengan VAF-nya 18 volt bagi RAF antara A ke F berarti 24 ya. RAF tadi kok RF? Nah, R dari A ke F mana? Nah, DC ditambah ini berarti itu 24 ya, 24. RAI sama dengan RAI ya. Nah, ini seri paralel berapa tadi? 2 tambah 2 berarti 24 ohm sama dengan 18 bagi 24 berapa? 0,75 ampere. Nah ini I1 nya ya, ini I1. Lalu kalau PBC berarti I1 kali RBC, maka kita bisa menuliskan yang ini. Maka PBC nya bisa kita cari I1 kali RBC berarti I1 nya 0,75 ampere dikali RBC. RBC tadi kan 2 ya. 2 RBC benar 2 ya. Oke. 2 ohm sehingga hasilnya adalah 1,5 volt. Nah, benar ya. 0,75 kali 2 berarti 1,5 volt. Oke. Nah, lalu kita suruh lagi mencari R apa VDI. VDI nya tinggal mudah. Jadi tegangan antara D dan E itu ya itu mana D nya I2 dikali RDI ya, I2 kali RDU ya. Nah I2 nya belum ada di situ, kita cari. Maka I2 itu sama dengan V tegangan antara AF tadi VAF dibagi R antara A ke F. Tapi jalur yang kedua ini, jalur yang ini ya, berapa itu tegangan AF nya berapa? AF di situ dapat 6 ya. Nah 6 ini ya. Tadi dapat 4 mana ya? 4 yang ini super berapa? Super berapa tadi? Mana RAE terus DI dapat 4 ya, 4 tambah 4 8 ya. Ini ya, super 8 ohm. Sehingga kalau kita buatkan 18 dibagi 8, maka I2 nya adalah sama dengan 18 bagi 8 berapa? 2,25 ya, 2,25 ampere. Nah, sehingga PDE nya adalah tugas ini PDE DE sama dengan 2,25 ampere dikali RDI nya DE jadi berapa? 8 ya? RDI di mana? 4 ya, di 4 ya, 4 ohm. Sehingga berapa hasilnya? 2 kali 25 kali 4 berapa? 1 kan 9 ya. Benar 9 volt ya. 2 kali 4 8. 0,25 kali 4 itu 1 ya. Sehingga 9 ohm ya. 9 volt. Nah, ini 9 volt ya. Jadi A, B, C, D, E, F sudah selesai.
tinggal kita mencari I1 sudah selesai, I2 juga sudah, tinggal I3 sama I6. Oke. Nah, mana ini? Ya, kalau soal dan sini. Nah, ini sedikit lagi untuk mencari I3 itu mana? I3, I1, I2, I3. Nah, I3 itu adalah PBC dibagi ini. Ya. Jadi untuk pertanyaan D ya, lanjut kita I1, I2 kan sudah selesai. Sekarang I3-nya. I3 itu adalah PBC, tegangan antara B ke C, PBC dibagi ini 3 ohm. 3 ohm berarti PBC ini berapa? Udah ketemu belum PBC? Tegangan antara BC mana? 1,5. Mana? Nih ya. Nah, berarti 1,5 volt dibagi berapa? 3 ohm. Berarti berapa? 0,5 ampere. Impatnya ya kan? Impat juga begitu. PBC dibagi yang ini 6, karena dia lewat 6 ohm. Bagi 6 ohm berarti 1,5 dibagi 6 berarti berapa? 0, berapa nih? 0,25 ya. Berarti 0,25 ampere. Oke. Nah, ini I1, I3 dan I4. Untuk I5 cabang ini, I6 sama seperti inilah ya. Berarti untuk I5-nya, I5 itu adalah tegangan antara D ke E. Berarti PDE dibagi R yang sini 6 tambah 6 ini 12 ohm. Berarti PDE-nya berapa? Ketemu belum? PDE-nya belum ada ya. Nah, tegangan tadi udah 9. mana PDE? Nah ini ya. PDE kita 9 ya. Berarti 9 volt dibagi 12 berapa ya? 1 volt bagi 12 0,75 ya, 0,75 ampere. Nah, untuk I6-nya terakhir itu adalah PDE juga dibagi yang ini berapa? 2 atau 4? Berapa? 6 ya? 6. Berarti 9 dibagi 6 berapa? 9 bagi 6 1,5 ya. Berarti 1,5 ampere. Nah, selesai semua ya. Jadi untuk I1 sudah ketemu tadi, dan terakhir I1 I2. I1 sudah kita ketemu sebesar 0,75 ampere. Untuk I2-nya sudah ketemu sebesar 2,25 ampere. Maka kalau untuk sini berlaku hukum Kirchhoff yang masuk 3 ampere di total tadi 3 ampere, dan yang keluar dari I1 I2 0,75 tambah 2,25 3. Berarti sama ya, berlaku hukum Kirchhoff, jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Begitu juga untuk mencari I3, I4, I5 dan I6-nya. Ini sudah dijelaskan seperti ini. Nah, kalian pahami pelan-pelan, tidak apa-apa. Ulang lagi, review lagi sehingga mengerti. Apabila masih belum juga jelas, maka silakan tanya ke Bapak di sekolah ya. Kita akan menjelaskan kembali. Intinya kita jangan sungkan bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini ya. Pak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.